Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayara Malika Putri. Saya dari kelas 10-6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kembali saduran yang berjudul Pesulap dari Negeri Plasman. Saya membaca buku online ini berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh guru saya. Dan buku ini diterbitkan oleh Perpus Press. Bayangkan seorang pesulap misterius datang dari negeri yang jauh, lalu menggegerkan sebuah pasar hingga kota dan mengubah cara orang memandang dunia. Inilah buku yang berjudul Pesulap dari Negeri Plasman yang tidak hanya menceritakan tentang sulap, tetapi juga menceritakan tentang kekuasaan, politik, hingga benturan budaya. Mari kita ulas bersama. Berlatar pada tahun 1870-an, buku ini dibuka dengan sebuah potongan percakapan antara pesulap dengan penguasa wilayah agar diizinkan untuk mengadakan pertunjukan di sebuah tempat yang bernama Pasar Baru, Batavia. Hingga munculnya sebuah karakter Bumi Putra yang bernama Pak Ijo yang penasaran seberapa hebatnya pesulap ini dan tertarik untuk menghadiri pertunjukan selanjutnya sampai-sampai ia menggunakan uang yang selama ini ia simpan dan tabung untuk membayar tempat tinggalnya sendiri. Pertunjukan kedua hingga ketiga pun selalu ramai didatangi oleh berbagai kalangan yang hidup di Batavia saat itu. Penampilan yang ditunjukkan pun bermacam-macam. Dari munculnya anak beruang yang tidak diketahui asalnya dari mana, lalu 4 burung merpati yang muncul di balik topi, lalu 2 sinyo yang pipinya ditancapkan oleh besi tanpa mengeluarkan darah, sampai ketika sang pesulap menggigit peluru yang diarahkan kepadanya. Buku ini juga menunjukkan seberapa kuatnya strata sosial yang dikontrol oleh Hindia Belanda saat itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengelompokan gaya berpakaian dari setiap kalangan sebagai sekat identitas kebangsaan. Selain itu, hal ini juga dibuktikan dengan tata letak tempat duduk penonton yang bagian depannya hanya bisa diisi oleh tuan-tuan atau nyonya-nyonya dari bangsa Eropa. Hingga akhir cerita, sang pesulap tidak pernah menyebutkan namanya, sehingga orang-orang yang menonton pun tidak pernah tahu siapa nama asli dari pesulap tersebut. Namun, dari setiap kata, gerakan, dan trik yang ia tunjukkan di atas panggung, terlihat jelas kepada siapa dan bangsa mana ia menaruh keberpihakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.